Selamat siang. Di sini saya akan menjelaskan kode praktikum pemrograman prosedural saya pada week yang ketiga. Nah, yang pertama itu ada pada file kalkulator BMI.C. Nah, pada kalkulator BMI.C ini, dia itu memiliki tujuan untuk menghitung BMI atau Body Mass Index, di mana dia akan menentukan kategori kesehatan berdasarkan nilai BMI tersebut. Nah, jadi pada kode ini terdapat beberapa struktur data yang terdapat pada float ini. Nah, jadi dia itu menggunakan float berat, di mana dia menyimpan berat badan dalam kilogram, yang kemudian ada float tinggi, sentimeter, di mana dia menyimpan tinggi badan dalam sentimeter. Yang selanjutnya ada float tinggi, di mana dia menyimpan tinggi badan dalam meter, di mana hasilnya ini setelah hasil yang dikonversi. Yang selanjutnya ada float BMI, di mana dia menyimpan hasil perhitungan BMI tersebut. Nah, dan yang terakhir itu ada car ulang. Pada car ulang ini, dia akan menyimpan input pengguna untuk mengulangi program. Nah, jadi pada program ini, dia itu menggunakan perulangan do while, di mana dia akan dimulai dengan do dan diakhiri dengan while. Nah, di pada kode ini, dia itu eh, perulangannya itu terus berlanjut selama dia menggunakan atau juga memasukkan yang di sini terdapat kutip Y kecil ataupun kutip Y besar. Jadi dia memiliki kondisi seperti ini, kondisi Y kecil ataupun Y besar. Jadi dia bisa digunakan salah satunya. Nah, yang selanjutnya itu terdapat pada baris ke-8 sampai dengan baris ke-12. Nah, jadi pada baris ini dia itu meminta input data berat badan. Jadi dia akan meminta input tinggi badan juga di dalam sentimeter. Nah, jadi dia itu dalam meminta inputnya itu, dia itu menggunakan scanf variabelnya. Jadi dia akan menggunakan scanf-nya itu untuk membaca nilai float dalam tinggi badan dan juga berat badan tersebut. Nah, pada baris yang selanjutnya, pada baris 14 sampai dengan baris ke-15, dia itu mengonversi tinggi dari sentimeter ke meter. Jadi dia memasukkan kode tinggi meter sama dengan tinggi sentimeter per 100. Nah, jadi dia itu menggunakan rumus BMI, di mana rumus BMI itu adalah BMI sama dengan berat dibagi tinggi meter dikalikan dengan tinggi meter. Nah, jadi secara rumus matematika, di mana BMI itu berat dibagi dengan tinggi kuadrat. Nah, yang ke-17, pada baris yang ke-17, format outputnya itu dia menggunakan %.2f, di mana pada formatnya ini dia itu menampilkan dua angka di belakang koma. Nah, yang selanjutnya itu ada penentuan kategori. Jadi dia antara baris ke-19 sampai juga dengan baris ke-34 ini, dia itu menggunakan struktur if else. Jadi dia mengulangkan untuk menentukan kategori BMI-nya. Nah, pengulangan pada file yang ke-36 sampai dengan ke-37. Nah, pada baris ini dia itu mengonfirmasi pengulangan. Jadi pada baris ini dia itu menggunakan spasi sebelum ke persensi dalam scanf dan di dalam kode scanf kutip persensi kutip dan ulang. Jadi dia itu sangat penting untuk mengabaikan karakter new line. Nah, jadi itu menangkap input huruf Y kecil ataupun Y besar atau N kecil per N besar. Nah, jadi pada perulangan duel ini dia itu digunakan untuk mengulang program dan juga menggunakan kondisional if else untuk logika percobaan kategori BMI-nya. Nah, jadi tipe casting implicitnya itu dia itu pembagian dalam 100, jadi dia itu akan menghasilkan float, dan yang terakhir itu operator logikanya untuk mengecek kondisi ganda. Nah, yang selanjutnya itu ada kode pola bintang. Nah, pada kode pola bintang ini dia itu membuat pola segitiga bintang yang rata kanan dengan jumlah baris sesuai input pengguna. Nah, jadi struktur datanya itu integer n, integer i, integer j, dan juga integer k. Nah, dalam yang pertama itu ada integer n. Nah, pada integer n ini dia itu mau jumlah baris pola yang akan dibuat. Yang selanjutnya ada integer i, di mana integer i ini adalah iterator untuk baris ataupun outer loop. Nah, yang selanjutnya integer j, yaitu iterator untuk spasinya, jaraknya. Jadi itu adalah bisa juga kita sebut first inner loop. Nah, yang selanjutnya ada integer k ataupun iterator untuk bintang. Jadi dia itu adalah second inner loop setelah integer
integer J tadi. Nah, jadi pada baris ke-6 dan ke-7, dia itu meminta pengguna memasukkan jumlah baris. Nah, setelah dimasukkan jumlah barisnya, maka nilainya akan disimpan dalam variabel n. Yang kemudian pada baris 9 sampai dengan 22 ini, dia itu adalah loop utamanya ataupun iterasi barisnya. Jadi loop dari I sama dengan 1 hingga I sama dengan N. Jadi setiap iterasi itu mewakili satu baris output. Nah, pada baris ke-12 sampai ke-14, pada baris 12 sampai ke-14 sini dia itu loop dari J sama dengan 1 hingga J sama dengan N dikurang I, di mana fungsinya itu membuat indentasi agar pola rata kanan. Dan kemudian jumlah spasi berkurang seiring bertambahnya baris-barisnya. Yang selanjutnya itu ada loop kedua, di mana itu ada terdapat pada baris ke-17 sampai dengan baris ke-19. Pada baris ini dia itu loop K sama dengan 1 hingga K sama dengan I. Jadi dia itu mencetak bintang diikuti spasi yang terdapat yang di sini dia. Nih. Nah, kemudian jumlah bintang bertambah seiring bertambahnya baris-barisnya. Nah, yang selanjutnya itu ada pindah baris. Jadi pindah baris ini terdapat pada ini. Dua, pada baris ke-21. Nah, pada baris ke-21 ini dia menggunakan print. Jadi dia itu untuk pindah ke baris berikutnya. Nah, yang selanjutnya itu ada validasi input. Nah, pada validasi input ini, dia itu menjumlahkan angka-angka positif yang diinput pengguna. Jadi dia itu akan mengabaikan angka 0 dan berhenti ketika user memasukkan angka yang negatif yang nilainya di bawah 0. Nah, jadi struktur data yang digunakannya itu ada integer angka dan juga integer total. Di mana integer angka ini dia menggunakan untuk menyimpan input angka dari pengguna. Yang kemudian integer total ini akan menjadi akumulator untuk menjumlahkan semua angka positif ataupun inisialisasi itunya sama dengan 0. Nah, jadi pada struktur data yang digunakan pada kode ini hanya yang dua tadi. Ya, dan selanjutnya itu ada eh, alur-alur yang dikerjakan dalam program ini. Jadi yang pertama itu dia ada inisialisasi. Jadi dia itu terdapat pada baris keempat sampai juga baris kelima. Nah, jadi integer ini adalah inisialisasinya pada kode ini. Jadi dia itu deklarasi variabel angka untuk input dan kemudian inisialisasi total sama dengan 0, di mana dia itu untuk menampung hasil penjumlahan. Nah, yang selanjutnya ada infinite loop. Jadi infinite loop itu terdapat pada baris ketujuh. Nah, infinite loop ini dia itu adalah while satu. Jadi dia itu loop yang tak terbatas ataupun infinite loop. Nah, di mana kondisi satu itu selalu bernilai true dan loop akan terus berjalan sampai ada perintah break. Sampai ada perintah break yang terdapat pada baris ke-12. Nah, selanjutnya ada input angka yang terdapat pada baris ke-8 sampai dengan baris ke-9. Pada baris ke-8 dan ke-9 ini dia menampilkan prompt kepada pengguna dan menerima output angka integer. Nah, sama seperti yang saya bilang sebelumnya, kondisi breaknya itu terdapat pada baris ke-11 sampai dengan 12. Jadi dia itu akan mengecek apakah angkanya itu negatif. Jika iya, maka break dan menghentikan loop dan dia akan keluar. Maka jika nilainya tidak negatif, dia akan lanjut ke pengecekan berikutnya. Nah, yang selanjutnya ada kondisi continue, di mana kondisi continue terdapat pada baris ke-14 sampai juga baris ke-15. Pada kondisi continue dia mengecek apakah angka sama dengan 0. Jika angkanya sama dengan 0, maka dia continue. Dia akan melompat ke iterasi berikutnya. Jadi dia itu akan skip proses penjumlahan. Dan selanjutnya jika tidak sama dengan 0, dia itu akan lanjut ke proses penjumlahan. Nah, yang selanjutnya ada pada baris ke-17. Pada baris ke-17 ini biasa dibilang akumulasi ataupun penjumlahan, di mana dia akan menambahkan angka ke dalam total dan kemudian ekuivalen dengan total sama dengan total ditambah angka. Dan kemudian hanya dieksekusi jika angkanya itu lebih besar dari 0. Karena kalau minus dia tidak akan dihitung. Nah, yang selanjutnya ada pada baris ke-20. Pada baris ke-20 ini dia itu menampilkan total penjumlahan setelah loopnya berhenti. Jadi setelah dapat hasilnya dia itu akan berhenti pada baris ke-20 ini. Nah, yang selanjutnya itu eh, dia menggunakan infinite loop dengan while satu dan statement break dan kemudian statement continue, kemudian compound segment operator
dan input validation. Nah, segitu saja pada kode tugasnya. Yang selanjutnya kita masuk ke latihan pada week 3. Yang pertama itu ada if else. Nah, pada if else ini dia itu bertujuan untuk mengkonversi nilai numerik mahasiswa, yaitu nilainya dari 0 sampai 100. Dia akan menjadi grade huruf, huruf A, huruf B, huruf C, dan juga huruf D. Nah, cara kerjanya itu bagaimana? Jadi cara kerjanya itu dia akan melakukan pengecekan secara berurutan dari atas ke bawah. Nah, jika kondisi pertama terpenuhi, maka kondisi lainnya tidak akan dicek. Nah, yang kemudian terdapat else, di mana else ini akan menangkap semua kondisi yang tidak memenuhi if, else, if sebelumnya. Nah, jadi dalam kode ini dia itu memiliki grade. Jika nilainya itu lebih besar sama dengan 80, dia itu grade-nya A. Jika nilainya lebih besar sama dengan 70, dia itu grade-nya B. Dan jika nilainya itu lebih besar sama dengan 60, dia itu grade-nya sama dengan C. Dan yang terakhir, jika nilainya lebih kecil dari 60, maka grade-nya adalah D. Nah, eh, kenapa dia menggunakan tanda panah sama dengan jika kondisi ditulis dari nilai tertinggi ke terendah. Nah, jika nilainya sama dengan 85, dia akan mengecek nilai lebih besar dari 80 atau sama dengan 80. Karena 85 lebih besar dari 80, kita menggunakan tanda panah. Jadi dia true, dan kemudian dia akan memprint grade-nya itu sama dengan A karena dia di atas nilai 80. Nah, else if-nya itu diabaikan karena sudah ada yang true. Yang selanjutnya itu eh, dia itu menggunakan perulangan non deterministik yang ini, yang deterministik. Nah, pada file ini dia itu eh, bisa dibilang game tebak angka di mana user harus menebak angka rahasia sampai benar. Jadi eh, jumlah iterasi atau pengulangannya itu tidak diketahui dan kemudian dia akan bergantung pada input user. Kapan si user ini menebak angkanya itu dengan benar. Kemudian bisa satu kali iterasi, bisa juga 100 kali iterasi dia. Nah, jadi di sini tuh dia itu menggunakan do while. Kenapa dia pakai do while? Karena program ini dijalankan minimal satu kali. Karena usernya itu harus diberi kesempatan untuk menebak benar atau salah angka yang ditebaknya. Kemudian dia itu untuk mengecek kondisi di akhir iterasi. Dan yang terakhir itu eh, dia itu cocok untuk situasi di mana dilakukan dulu baru dicek kemudian. Nah, jadi pada kode ini terdapat juga flow eksekusi di mana user diminta input tebakan. Nah, kemudian setelah dimasukkan, jika tebakan dari user ini salah, maka print yang akan keluar itu salah dan coba lagi. Nah, setelah cek kondisi tebakan sama dengan angka rahasia. Nah, jika dia benar, ulangi dari langkah satu. Jika dia salah, maka dia akan keluar dari loop. Yang selanjutnya itu ada perulangan deterministik. Nah, pada perulangan deterministik ini, dia itu untuk menstimulasikan loncatan sejumlah tertentu sesuai input user. Jadi, konsepnya itu dibuat deterministik karena menstimulasikan loncatan. Jadi, dia jumlah iterasinya sudah diketahui sebelum loopnya itu dimulai. Dan kemudian jumlah iterasinya itu juga sama dengan nilai variabel ataupun batas yang terdapat pada baris ketiga. Nah, pada kode ini pasti akan berhenti setelah batas kali, setelah masuk ke batas yang pada baris ke-8, batas kali iterasi. Dan selanjutnya ada komponen yang terdapat dalam file ini, di mana pada kode ini terdapat inisialisasi. Jadi dia itu menggunakan integer i sama dengan 1. Jadi dia dijalankan sekali di awal dan akan menginisialisasi counter loop. Nah, yang kemudian ada juga kondisi di mana i lebih kecil sama dengan batas. Nah, jika dia dicek setiap iterasi sebelum blok kode dijalankan, dan jika dia true, dia akan lanjut eksekusi. Dan jika dia false, dia akan keluar dari loop. Nah, yang selanjutnya dia menggunakan increment i plus plus. Jadi dia itu dijalankan setiap akhir iterasi dan mengubah nilai counter. Jadi i plus plus ini sama dengan i sama dengan i ditambah dengan satu. Nah, yang selanjutnya itu ada switch case. Pada switch case ini dia itu membuat menu pemilihan minuman kopi dengan sistem full true. Jadi di mana pilihan lebih tinggi mencakup pilihan yang lebih rendah. Jadi dia itu menggunakan tipe data unsigned sort
Jadi dia itu integer tanpa tanda. Jadi dia itu hanya positif. Kemudian range-nya itu 0 sampai 65.535. Dan kemudian format spesifiernya itu persen HU. Jadi dia itu cocok untuk nilai kecil positif. Jadi dia itu kita buat nilai kecil positifnya itu nomor yang telah dipilih. Nah, jadi program ini sengaja tidak menggunakan break pada case 2 dan case 3 sehingga terjadi dia yang namanya full true. Jadi dia itu akan dieksekusi case ketiga kopi spesial, dan eksekusi case 2 kopi susu, dan eksekusi case 1 dia itu eh, kopi hitam. Jadi eh, pada file ini terdapat juga peran default dalam setiap di akhir switch ini pada baris ke-19, pada baris ke-19. Jadi dia itu untuk menangani semua nilai yang tidak ada dalam case. Mirip dengan else pada if else. Kemudian dia itu akan menjadi best practice. Jadi dia itu selalu menyediakan default untuk input validation. Nah, yang terakhir itu ada tenary.c. Nah, pada kode ini dia itu mengecek apakah sebuah angka genap atau ganjil menggunakan tenary operator. Jadi dia itu menggunakan kondisi di mana ekspresi boolean yang dievaluasi. Dan kemudian ada tanda tanya. Jadi dia itu akan menjadi separator antara kondisi dan juga hasil true. Kemudian ada ekspresi true di mana dieksekusi jika kondisi true, dan kemudian ada ekspresi false jika dieksekusi dalam kondisi yang false. Nah, dalam kondisi angka persen 2 sama dengan 0, persennya itu adalah operator modulo. Jadi persennya itu adalah sisa baginya. Kemudian angka persen 2 itu akan menghasilkan setiap pembagian angka dengan 2. Dan jika sisanya adalah 0, maka angka genap. Jika sisanya adalah 1, maka angkanya itu ganjil. Kemudian ada true branch. Ya, true branch ini terdapat pada print genap per n, dan kemudian dijalankan dengan angka persen 2 sama dengan 0, maka dia itu akan bernilai true. Dan kemudian ada false branch, di mana dia itu ngeprint ganjil. Bedanya sama yang true branch ini, kalau yang true itu dia print, tapi dia memprint nilai yang genap, tetapi dalam false ini dia memprint nilai yang ganjil. Nah, jadi eh, dalam ternary ini dia itu lebih ringkas, kemudian lebih cocok dalam kondisi sederhana. Sekian penjelasan kode saya. Terima kasih.